Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau katakan, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan kami mau mempersiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, urapilah setiap kami, ajar kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami berjuang, hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah Bapa di sorga, seturut dengan firman-Mu ya Tuhan, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Satu hal yang harus membuat kita merasa gentar, dan ini harus kita perkarakan dengan serius. Kita harus memeriksa seluruh hidup kita. Apakah saat ini kita benar-benar memiliki kerinduan akan Tuhan atau tidak? Kalau harus jujur, ini yang hampir-hampir kita tidak pernah perkarakan di dalam sepanjang hari-hari hidup kita. Kenapa demikian? Karena di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, biasanya kita sudah memiliki ritme kehidupan, mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, baik itu pekerjaan di rumah, pekerjaan di kantor, pekerjaan kita di tempat usaha, dimanapun. Ritme kehidupan inilah yang seringkali menguasai hati dan pikiran kita, sehingga hampir-hampir kita sudah tidak pernah lagi memiliki kerinduan akan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Memang benar kita hidup sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita hanya menjalani rutinitas kehidupan sebagai orang yang beragama. Artinya hari Minggu kita tahu sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen kita harus ke gereja. Ya, kita ke gereja secara rutin setiap hari Minggu. Nanti kalau di tengah minggu ada ibadah, kita juga hadir hanya sebagai orang yang beragama, ya. Yang kita tahu bahwa tengah minggu ada ibadah, kita datang, kita beribadah 1-2 jam di gereja. Nah, setelah itu kita kembali menjalankan hidup seperti orang-orang dunia pada umumnya. Bahkan kalau harus jujur, karena kita terbiasa memiliki rutinitas hidup yang seperti itu, maka gaya hidup kita, warna hidup kita, model hidup kita hampir-hampir tidak berbeda dengan orang-orang dunia pada umumnya. Pada akhirnya kita memiliki standar kewajaran hidup yang sama dengan orang-orang dunia. Artinya kita berpikir karena kita masih hidup di dunia ini, maka ketika kita memiliki keinginan untuk menikmati sesuatu yang kita inginkan, yang dunia tawarkan, kita masih menganggap itu sebagai sebuah kewajaran hidup. Padahal seringkali saya sudah ingatkan, kewajaran hidup kita sebagai orang percaya itu adalah hidupnya Kristus. Pada akhirnya saudaraku, kita tidak pernah sadar bahwa dengan cara hidup yang demikian, hati kita hampir-hampir sudah tidak pernah lagi merindukan Tuhan. Padahal sebagai orang percaya, kita harus merindukan Tuhan lebih daripada apapun yang bisa kita nikmati di dunia ini. Karena tujuan hidup kita itu kan bukan dunia ini, ya. Tujuan hidup kita itu adalah kehidupan di balik kematian nanti, kehidupan yang kekal. Jadi kalau saat ini kita tidak pernah mengerahkan fokus hidup kita, kita tidak pernah memiliki kerinduan akan Tuhan lebih daripada apapun, maka itu artinya kita tidak pernah merindukan kerajaan Bapa di sorga. Saudaraku, seharusnya kita sadar akan hal ini. Itulah kenapa di awal tadi saya katakan, kita harus memiliki kegentaran untuk hal yang satu ini, yaitu kita harus memperkarakan dengan serius seberapa besar kerinduan hati kita akan Tuhan. Saudara perhatikan itu, kerinduan hati kita akan Tuhan itu sampai pada titik di mana kita bisa berkata, sama seperti apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudaraku, mari kita jujur. Pernahkah kita memiliki kerinduan hati yang seperti ini? Sehingga kita bisa berkata di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, ya Tuhan, hanya Engkau yang kurindukan. Kalau firman Tuhan mengatakan siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi.
Orang percaya yang memiliki kerinduan hati yang seperti ini adalah orang percaya yang benar-benar merindukan kerajaan Allah Bapa di sorga. Orang percaya yang benar-benar merindukan berjumpa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di rumah Allah Bapa di sorga. Pernahkah kita memperkarakan akan hal ini? Kalau harus jujur, jarang sekali, hampir-hampir tidak. Itulah kenapa secara pribadi, ya saudaraku, saya sering melatih diri saya sendiri. Seringkali di dalam setiap gerak hidup saya, ketika saya duduk diam, di dalam doa, ataupun ketika saya berada di atas kendaraan, ketika mengendarai motor, saya berkata kepada Bapa di sorga, ya Bapa, hamba merindukanmu. Saya berkata, ya Tuhan Yesus, hamba merindukan Engkau. Saudaraku, kalau kita tidak melatih tubuh kita untuk memiliki kebiasaan yang seperti ini, maka dunia akan terus berusaha menguasai hati dan pikiran kita, mencemari hati dan pikiran kita, sehingga cara hidup kita sama seperti orang dunia yang tidak lagi memperkarakan kehidupan kekalnya. Cara hidup kita sama seperti orang dunia yang sama sekali tidak pernah merindukan Tuhan dan kerajaannya. Ini yang harus kita sadari sebelum terlambat, saudaraku. Itulah kenapa firman Tuhan mengajarkan kita, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Itu yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 20. Lalu di dalam ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Perhatikan ini. Karena selama ini cara hidup kita, gaya hidup kita, model hidup kita masih tetap serupa dengan dunia ini, pada akhirnya hati kita pun terikat dengan dunia ini. Dan cara hidup yang demikianlah yang membuat kita sudah tidak pernah lagi memikirkan Tuhan, merindukan Tuhan, mengingini Tuhan lebih daripada apapun. Ingat firman Tuhan katakan tadi, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau saat ini kita tidak serius mempersiapkan masa depan kehidupan kita di kekekalan nanti, maka dapat dipastikan hari ini hati kita juga tidak pernah diarahkan tertuju kepada Tuhan. Sebab orang yang merindukan Tuhan, orang yang mengingini Tuhan dan kerajaannya, dapat dipastikan ia tidak akan pernah mengingini dunia ini dengan segala kesenangannya. Kenapa saya katakan dapat dipastikan ia tidak akan pernah mengingini dunia ini dengan segala kesenangannya? Karena orang yang masih mengingini dunia ini sama dengan orang yang menduakan Tuhan. Orang yang masih mengingini kesenangan hidup dunia ini sama dengan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Jadi kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, maka itu artinya kita harus menetapkan hati, meninggalkan dunia ini. Karena apa? Karena kita tahu, kalau kita sudah ditebus di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, itu artinya segenap hidup kita telah menjadi milik Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dan pada ayat firman Tuhan yang lain juga dikatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dengan demikian seharusnya kita sadar, selama kita hidup di dunia ini, apapun yang kita lakukan, semuanya itu harus memuliakan Allah Bapa di sorga, yang sama dengan kita hidup hanya untuk menyukakan, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Kehidupan seperti inilah yang ditunjukkan kepada kita di dalam pribadi yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Jadi saat ini, mari kita periksa hidup kita.
Apakah kita benar-benar merindukan Tuhan atau tidak? Ini yang harus kita perkarakan sebelum terlambat. Kalau ternyata selama ini kita tidak pernah serius memperkarakan akan hal ini, maka itu artinya kita sedang mengerahkan kehidupan kita berjalan menuju kebinasaan kekal. Oleh karenanya saya harus katakan, mulai hari ini kita harus berani mematikan setiap keinginan diri yang menguasai hidup kita, yang masih ingin menikmati dunia ini. Lalu kita tetapkan hati hanya merindukan Tuhan saja di sepanjang hari hidup kita sampai waktu Tuhan tiba bagi kita, supaya kehidupan kita boleh ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus untuk kebenaran firman-Mu. Mulai saat ini kami mau merubah hidup kami. Kami mau menetapkan hati kami hanya merindukan Engkau saja ya Bapa, lebih daripada apapun. Supaya di sepanjang hari hidup kami hidup hanya memuliakan Engkau, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, karena kami rindu berkenan di hadapan Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.